Apakah setelah demonstrasi mahasiswa 11 April 2022 lalu harga minyak goreng turun atau masalah mafia goreng tuntas? Nyatanya tidak. Menteri Perdagangan meski mengatakan ada orang jahat mafia minyak goreng dan menyatakan tak gentar berperang dengan mafia, atau hanya ngondo. Tak ada tindakan nyata karena lebih sibuk berdalih. Alih-alih harga minyak goreng turun, tapi malah yang muncul harga BBM naik, harga beberapa komoditas sembako naik, mengakses NIK untuk KTP kartu tanda penduduk kita sendiri pun akan dikenai biaya administrasi Rp1.000. Belum nilai utang luar negeri kita yang juga bertambah, dan seterusnya. Padahal soal minyak goreng sebagai bagian dari kaum ibu-ibu, Megawati sebenarnya memberi resep cesplung. Cuma sayangnya Mbak Mega ini malah justru dibully dan dikata-katai sebagai tidak punya empati pada rakyat jelantah yang maunya bukan minyak goreng jelantah. Apa salahnya komentar Megawati? Substansinya tidak salah mengenai sudut pandang. Cuma bagi bangsa yang tidak terlatih dalam beda pendapat, ngomongin soal minyak goreng bisa dibawa-bawa ke ideologi. Sayangnya ideologi partisan yang bisa jadi juga tidak dimengertinya. Tapi saya menduga itu juga berkat peran media massa sekarang ini. Media pers masa kini memang rasa medsos. Media pers bukan lagi media enlightenment, pencerahan yang membangun kesadaran publik. Bahkan ketika medsos menjadi mainstream, media konvensional seperti koran dan majalah cetak pun mengikuti langgam medsos. Mungkin takut tersingkirkan atau ditinggalkan. Pola-pola pemberitaannya lebih mengakomodasi bahkan mengeksploitasi apa yang disuka dan tidak disuka masyarakat. Pemberitaan media konvensional acap hanya berupa kutipan satu sumber. Jikapun berkait dengan persoalan pihak lain sebagai counter, lebih dikamuflase dengan penjelasan sepintas bahwa dalam tanda petik kami sudah menghubungi tetapi masih centang satu. Jika hal itu bukan pembohongan, apalagi jika bukan kemalasan atau bahkan ketidakmampuan dan kejelasan wartawan atau redaktornya atau medianya, maaf saja saya ngomongin soal moralitas seperti halnya majalah Tempo yang bisa terus-menerus memberitakan soal X yang negatif, namun senyampang itu soal X bisa tersajikan pula secara sebaliknya, bahkan lebih panjang lebar. Karena ternyata hal itu adalah iklan atau advertorial. Tetapi sebagai sama-sama teks, keduanya sama-sama tersaji pada media yang sama, pada tanggal yang sama. Lantas apa bedanya? Bedanya menjadi sangat naif dari sisi argumen. Satunya disebut karya jurnalistik, satunya iklan. Atau satunya tidak berbayar, satunya berbayar. Untuk hal yang sama. So, media itu dengan naif menyatakan secara tak langsung kalau berbayar begini, kalau tidak berbayar begitu. Makanya ada teori marketing yang bagus sekarang ini. Tulis terus yang jelek-jelek mengenai X, nanti pihak X akan membeli halaman media itu untuk mengcounter tulisan media jadi advertorial. Ini marketing yang jelas. Kembali pada komentar Megawati, sebenarnya secara substansial tak ada yang salah dalam komentarnya. Jika masyarakat konsumen kita punya kemandirian kuat, hal itu bisa jadi daya tawar yang jauh lebih sangkil dan mangkus dibanding aturan pemerintah maupun tekanan dari parlemen, apalagi demo buruh.
Jika masyarakat melakukan boykot karena toh itu bukan kebutuhan primer, sebagaimana dikatakan oleh Megawati bahwa ada cara memasak yang lain seperti merebus, mengukus, memanggang, membakar. Dengan sendirinya pasar akan tertekan dan harga turun. Apalagi boykot itu dilakukan dalam 1 bulan. 5% saja penduduk Indonesia yang melakukan boykot, lebih ampuh daripada seluruh anggota BEM SI. Tapi karena konsumerisme yang parah atau konsumtivisme yang tinggi sebagai bagian dari gaya hidup hedon, kelangkaan minyak goreng disikapi dengan kejengkelan yang tak proporsional, apalagi dengan masyarakat madani yang tidak terlatih dan lebih-lebih tidak terkoordinasi, tidak terbiasa berorganisasi kecuali untuk saling ejek kelompok masing-masing. Yang terjadi maki-maki pemerintah itu paling mudah bagi yang kaya melakukan aksi borong dan timbun. Belum lagi ulah penumpang gelap yang ikutan nimbun terus dibagi gratis dengan cap parpol atau dengan cap katrumiyah. Media massa melihat reaksi publik atas pernyataan Mega tentu lebih berpihak pada massa dan mengamplifikasikannya. Karena simpati publik atas media tersebut tentu penting di senjakala media massa. Kalau media dan massa sama-sama suka menggoreng, klop sudah. Cuma memang sayangnya Megawati bukan Gandhi yang menyerukan perlawanan pada penjajah Inggris pada waktu dulu dengan ajaran-ajaran seperti Satyagraha atau suara kebenaran, ahimsa, tidak membahayakan liang, Swadesi, negara yang mandiri, dan hartal atau boykot pemogokan itu. Bisa jadi Megawati berkomentar di saat media massa kini memang tidak mengerti 4 ajaran Gandhi yang bisa membuat Inggris kalah perang meski rakyat India tanpa senjata api sama sekali sebagaimana yang dipakai oleh tentara Inggris. Padahal dulu bapaknya Megawati dalam pidato pembelaan di depan hakim kolonial yang dijuduli Indonesia Menggugat mengatakan bebek berjalan berbondong-bondong akan tetapi burung elang sendirian. Dan kini pula rakyat jelantah juga punya medianya sendiri-sendiri, terbang bebas ke sana kemari dengan literasi seadanya ke berbagai platform medsos, Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, yang bisa menghajar siapa saja yang tidak disuka. Nanti kalau terkena UU ITE, tinggal bilang bahwa demokrasi kini telah mati, pemerintahan anti kritik atau Jokowi otoriter. Apalagi dalam minyak goreng pun kini ada identitas agama dan politiknya. Ada minyak goreng dengan cap Wasilah 212, ada yang dengan stiker logo parpol, gitu-gitu deh. Dan kita bahagia melihat lelucon itu. Wassalam.